Selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Iya. Saya dari tadi ngeliatin karyanya Bapak ini kok menarik dan saya suka gitu dengan gayanya Bapak ini. Ini melukis apa Pak? Ini saya melukis di sini, lokasi di sini di nama Resto. Iya. Iya. Oke. Oh, ini bangunan Pak? Iya, ini bangunan. Oke. Saya melihat Bapak ini pakai cat minyak Pak ya? Iya, cat minyak ya. Oke, cat minyak, dan menurut saya yang lain orang pada suka menggunakan cat akrilik, Bapak cat minyak ya? Iya, saya tuh sudah familiar dengan cat minyak karena dari dulu memang saya suka dengan cat minyak. Lebih cocok dengan cat minyak. Oh gitu ya. Garisnya juga mungkin agak berbeda Pak ya kalau cat minyak. Jadi ini kalau saya pakai cat minyak itu bisa saya tarik gitu maksudnya. Jadi bisa meluncur gitu lah. Meluncur ya. Ya, jadi kalau cat akrilik tidak bisa Pak? Tidak bisa jadi ini. Jadi dia meresap ya kayaknya. Meresap. Oke. Nah, kalau ini bisa jadi tarik itu bisa. Oke, itu kelebihan dan perbedaannya dengan cat akrilik Pak ya? Iya. Nah, saya mau bertanya nih, Bapak melukis ini dari dulu, dari kecil atau gimana Pak? Dari kecil, iya dari kecil ya. Saya itu hobi ya, karena pendidikan saya itu bukan dari seni rupa. Oh, bukan dari seni rupa? Nah, berarti Bapak otodidak? Iya betul. Keren. Saya otodidak, jadi Oke. pendidikan saya itu teknik sipil. Oh, teknik sipil. Oke. Berarti Bapak melukis gedung-gedung lebih bagus loh Pak? Ya. Konstruksi gitu? Ya, karena gini, dulu saya sebelum masuk di teknik sipil, saya pernah kuliah di arsitektur 2 tahun. Jadi saya pada waktu arsitektur di arsitektur itu sudah terbiasa melukis ini di luar gitu, di sport. Untuk tugas-tugas ini kuliah itu kan ada yang namanya menggambar bentuk. Itu saya terbiasa melukis di luar gitu. Jadi perspektif dan sebagainya. Itu saya dapat dari waktu saya kuliah di arsitektur. Oke. Sekarang kegiatan Bapak lebih banyak di bidang seni rupa atau di teknik sipil Pak? Ya kan saya sudah pensiun Pak. Gitu. Iya, jadi saya pensiun dulu 2011. Iya. Ya sebelumnya kan saya PNS di Dinas PU Sleman terakhir itu. Iya. Ya di PU Sleman 2011 saya pensiun. Setelah pensiun berarti saya bisa fokus ke seni rupa. Ya gitu. Tapi sebelumnya itu waktu saya masih dinas, saya itu juga aktif di kegiatan-kegiatan melukis. Jadi sebenarnya melukis itu adalah investasi masa tua Pak, setuju nggak Pak? Ya bisa dikatakan begitu. Iya. Jadi begini ya, kalau orang sudah berumur seperti saya gitu, kalau ini otak tidak digunakan, itu bisa pikun. Oh, saya setuju Pak itu Pak. Oke. Jadi selalu bergerak. Saya itu orang itu harus mesti selalu bergerak, baik itu fisik maupun otaknya. Jadi untuk menghindari pikun, berarti otak harus kita pakai untuk berkarya. Oke. Saya melihatnya seperti ini. Seni rupa itu juga terapi Pak. Betul ya. Jadi seperti apa ya? Kalau orang ada yang melukis itu healing apa ya Pak? Healing ya, buat healing ya. Jadi kalau kegiatan sport itu saya pikir untuk healing buat saya. Iya. Untuk bisa ketemu dengan teman-teman, sambil rekreasi. Iya. Bersosialisasi dan sebagainya. Nah, menurut saya ini mungkin untuk orang-orang yang punya kegiatan melukis, kadang-kadang ada juga di usia tua justru malah mengurangi melukis. Itu menurut saya seharusnya semakin usia senja itu lebih banyak melukis Pak ya. Ya jadi gini ya, yang namanya berkarya itu tidak mengenal usia ya. Untuk belajar itu juga tidak mengenal usia. Sampai kapanpun kita harus belajar, jangan pernah merasa puas. Jadi selalu menggali, nanti akan ketemu hal-hal yang baru gitu. Hal-hal yang baru. Benar. Jadi kalau saya itu merasa bahwa saya itu masih perlu banyak belajar. Iya. Dan saya tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah saya
sampai sekarang ini. Saya harus selalu belajar terus berkarya. Nanti pada saat-saatnya pasti akan menemukan sesuatu yang baru. Oke, memang seni rupa itu adalah kegiatan penjelajahan. Jadi ada sesuatu explore, menemukan sesuatu yang baru, Pak. Dan menurut saya ini adalah salah satu cara yang bagus untuk art terapi gitu. Jadi ketika orang disibukkan dengan sebuah rutinitas, bekerja di kantor dan sebagainya, maka dengan kegiatan seni ini bisa menjadi sebuah penyembuhan, sebagai sebuah terapi gitu, Pak. Iya, betul. Dan jadi buat semuanya saya yang dia punya kegiatan rutinitas yang memerlukan otak, memerlukan fisik, dan pada saatnya dia perlu untuk istilahnya healing melepas itu agar fisik dan jiwanya itu kembali fresh. Oke. Dan saya pernah berdiskusi dengan seseorang itu bahwa sebenarnya kita itu punya otak dan banyak sekali sel-sel sarafnya. Kadang-kadang hanya seberapa persen kita yang kita gunakan. Dan ketika otak kanan, otak kiri, ketika kita bicara dengan seni rupa, itu adalah bagian menyegarkan sel-sel sehingga bisa yang tadinya nggak beroperasi menjadi beroperasi, sehingga otak itu menjadi sehat, Pak. Iya, jadi seperti contohnya saya saya itu kan pendidikannya di teknik tapi saya punya hobi melukis. Berarti otak kiri sama otak kanan saya itu jalan. Jadi saya bisa menggunakan logika, dan saya juga bisa menggunakan perasaan saya. Saya setuju, dan mungkin buat pemirsa YouTube ini alangkah indahnya terutama di usia tua itu adalah dengan berkesenian atau melukis, karena otak menjadi sehat dan mungkin kemunduran fungsi otak dan sebagainya bisa kita hindari, karena kita bisa semakin tua memiliki sebuah kesibukan. Dan saya dulu pernah memiliki dosen yang usianya tua tapi otaknya masih sangat segar gitu, dan dia bisa diskusi dengan orang muda, dia bisa nyambung dan sebagainya. Ternyata kuncinya adalah dosen saya itu ternyata suka menulis buku, jadi cara berpikirnya dia bisa lebih bergairah karena selalu bergerak otaknya atau bereksplor. Nah, melukis ini adalah salah satu cara untuk menyehatkan pikiran. Setuju, Pak? Nah, saya terima kasih saya bisa berdiskusi dengan Bapak. Semoga Bapak sehat dan amin. semakin tua karyanya semakin banyak. Sampai semakin banyak karya-karya baru yang tentu saja bisa dinikmati banyak orang. Terima kasih, Pak. Pak Joko Sarjono. Nah, ini adalah pelukis dari Yogyakarta yang menurut saya sangat keren. Semoga karya-karyanya banyak dinikmati orang. Terima kasih. Amin. Matur nuwun.